Ya, summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Saya memastikan bahwa Indonesia dengan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah. Khilafah dalam arti sistem pemerintahan yang khas Indonesia, al-khilafah al-Indonesia kira-kira. Dan itu merupakan produk jitihad para ulama seperti ulama-ulama di negara lain. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kau diikuti. Solusi yang diberikan terbaik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian itu sudah terbukti selama 1300 tahun lewat kemudian yang dikatakan khilafah. Saudara Felix Young mengatakan bahwa khilafah itu adalah keniscayaan. Kalau tidak percaya kepada Abu Bakar, lalu apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak di Indonesia, maka semua agama selain Islam akan tetap boleh hidup damai. Jika khilafah tegak di Indonesia, maka pendidikan bahkan kesehatan akan digratiskan untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena kesehatan dan pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat dan juga merupakan kewajiban bagi seorang khalifah untuk melayani rakyatnya. Jika khilafah tegak, maka hukum Allah akan diterapkan secara kafah atau menyeluruh. Tidak ada lagi perzinahan, tidak ada lagi riba, tidak ada lagi miras, dan tidak ada lagi kesyirikan yang secara terang-terangan seperti hari ini. Dan tidak ada lagi umat muslim yang meninggalkan sholat dengan bangganya. Semua akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, para orang tua tidak perlu khawatir dengan tontonan anak-anak di TV. Karena TV hanya menayangkan yang baik, baik karena Allah, bukan baik karena manusia. Tidak ada tontonan yang merusak moral dan akidah. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, para ustadz dan da'i tidak perlu lagi repot-repot mengajak kaum muslimin untuk sholat. Tidak perlu capek-capek mencegah orang lain dari kemaksiatan. Karena dakwah akan menjadi tanggung jawab negara. Dan khalifah akan mengajak seluruh warga negara untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah adalah kebaikan, kesejahteraan, keamanan dan keberkahan, lalu apa masalahnya jika khilafah tegak? Bersama saya Dr. Fernandes Arung dalam sesi Oral Talks. Nah, seperti yang Anda lihat di dalam video barusan, ya, ini memang sesuatu yang bagi saya memang perlu diutarakan, ya, perlu disampaikan. Nah, seperti yang Anda lihat dalam video tadi itu memang tentang khilafah, ya. Nah, kita ketahui bahwa di beberapa tahun belakangan ini khilafah berdengung dengan leluasa, ya, khususnya setelah dimulainya reformasi, ya, tahun 98, ya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bagaimana khilafah ini, ya, telah merongrong, ya, NKRI yang sebetulnya ini saya anggap sebagai sebuah konsep pemahaman umat yang utopis, ya, utopia. Apa utopia itu? Sesuatu yang antah berantah, begitu, yang diyakini benar katanya, ya, tetapi sebetulnya tidak dapat direalisasikan dalam dunia nyata. Itulah utopia, ya. Nah, jadi sebetulnya kata khilafah ini kan berasal dari kata khalafa, ya, yang berarti penerus atau generasi pengganti.
Nah, khilafah ini sebetulnya merupakan istilah yang mengacu pada model pemerintahan yang dibangun, ya, atau yang didengungkan atau yang diterapkan oleh 4 khalifah setelah Nabi Muhammad wafat di tahun 632 Masehi, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat khalifah ini ya yang membentuk model pemerintahan secara heredity sehingga menjadi sebuah khilafah. Nah, jadi kalau khilafah itu sistem pemerintahannya atau sistem kepemimpinannya, sedangkan khalifah itu adalah pemimpinnya. Nah, kemudian sebetulnya khilafah ini sendiri itu sudah eksis sekitar 1300 tahun ya sebelum runtuhnya khilafah Turki Utsmani yang telah runtuh ya pada tanggal 3 Maret tepatnya di tahun 1924, yang awalnya itu didirikan pada tahun 1452. Kemudian khilafah ini sekaligus juga menjadi khilafah yang terakhir, yaitu khilafah Turki Utsmani ini. Nah, kemudian karena umat Islam merasa bahwa peran Islam dalam pentas politik global ini telah usai ya dengan runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Nah, sehingga 2 dekade berikutnya seruan khilafah secara internasional itu kembali didengungkan ya, dan ini diprakarsai oleh jemaah Ikhwanul Muslimin ya, atau yang biasa disebut dengan Muslim Brotherhood, yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir itu pada tahun 1941. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat video berikut ya, yang juga sudah Anda tonton sekilas di awal, tetapi dengan tujuan untuk merespon nih ya. Nah, mari kita menjawab pertanyaan para khalifah ini seperti yang ada dalam video berikut ya. Jika khilafah tegak di Indonesia, maka semua agama selain Islam akan tetap boleh hidup damai. Nah, jadi ada paling tidak 6 pertanyaan para khalifah ini ya, dan saya ingin menjawabnya hanya dengan satu ya, hanya dengan satu jawaban. Nah, masalahnya apa? Ya, ketika ditanyakan apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Yang barusan tadi, pertanyaan tadi saya hanya ingin menjawab dengan satu jawaban saja, yaitu masalahnya adalah bahwa khilafah ini merupakan produk politik agama yang telah gagal. Ya, itu yang harus dipahami. Nah, bagaimana bisa akan ada kedamaian di antara umat beragama ya di Indonesia khususnya? Nah, sementara khilafah itu memang secara terang-terangan menganggap Pancasila itu sebagai jahiliyah ya, sesuatu yang jahil ya, jahiliyah ya. Kemudian menganggap nasionalisme itu juga jahiliyah. Nah, khilafah ini juga secara tegas menolak nasionalisme Arab yang menyerukan tentang persatuan semua bangsa Arab, entah itu Muslimnya, Kristennya, dan yang lainnya, berdasarkan kesamaan sejarah, budaya, dan bahasa mereka. Ya. Kemudian, bahkan setiap orang yang tidak masuk dalam kelompok mereka ini, ya kelompok khilafah ini, itu dianggap salah dan sesat. Nah, kemudian khilafah juga sepenuhnya mendasarkan tatanan
kenegaraannya itu pada pijakan kebenaran teologis. Sementara kan hanya satu agama, yaitu agama Islam. Nah, di Indonesia ini kita sudah tahu bersama sejak dulu kita ini berbagai agama yang ada di Indonesia. Dari latar belakang sosial budaya yang berbeda pula. Jadi kalau khilafah yang mau ditegakkan di Indonesia ya tentu bermasalah. Kan begitu. Kemudian khilafah ini juga kan merupakan sistem ketatanegaraan yang mendapat legitimasi hukum fikih ya, yaitu hukum Islam. Nah, hukum fikih ini kan salah satu hukum syariah ya, yang merupakan hukum yang mengatur segala hal lah istilahnya seperti itu ya. Dan kemudian bahkan khilafah bahkan perdebatan tentang khilafah ini, tentang tema kekhilafahan ini, itu pun juga masih terjadi sampai saat ini ya. Sampai saat ini masih terjadi perdebatannya. Artinya saya anggap ini memang masih belum final. Ya, kalau yang finalnya itu ya runtuhnya sudah end. Nah, itu ya baru final. Sebuah konsep yang ingin ditegakkan di Indonesia yang masih sampai sekarang juga pun di kalangan sendiri masih diperdebatkan, bagaimana bisa mau diterapkan? Kan begitu. Coba berpikir yang rasional lah begitu. Saya anggap ini para khilafah ini ya, yang ingin menegakkan khilafah di Indonesia, Anda semua itu adalah perampok, ya, perongrong, perampok di rumah sendiri, perongrong di rumah sendiri. Ya, saya mungkin maklum kalau Anda ini semua dari Arab sana atau Timur Tengah sana, yang kemudian datang di Indonesia lalu berujar atau berteriak atau menyerukan tegakkan khilafah, ya saya maklum dan itu saya anggap sebagai penjajah, ya, penjajah. Nah, Anda ini ya bisa dibilang memang penjajah di dalam rumah sendiri begitu, perongrong dalam rumah sendiri, perampok dalam rumah sendiri. Kenapa? Rumah kita sudah memiliki dasar negaranya, sudah memiliki ideologi negara kita, sudah memiliki spiritualitas bangsa. Lalu Anda datang, tegakkan khilafah. Nah, itu sama saja ya, Anda memang perampok, penjajah di rumah sendiri. Anda berpikir bahwa dengan khilafah Indonesia ini aman, damai, tentram. Sementara khilafah sendiri sudah terbukti secara historis, ya memang sudah end, sudah berakhir, sudah runtuh, ya, sudah runtuh. Jangan samakan di era kekhilafaan waktu setelah Nabi Muhammad wafat itu, ya. Itu memang di situ umat Islam karena sudah tidak punya pemimpin lagi, ya mereka harus benar-benar menunjuk seorang pemimpin yang anggap benar-benar bisa mewakili Allah begitu. Artinya bisa diandalkan dalam segi kerohaniannya, dalam segi kepemimpinannya dan sebagainya. Nah, sehingga terbentuklah yang namanya model pemerintahan seperti itu ya, khilafah. Ya istilahnya sederhananya ya sebagai penerus Nabi Muhammad, begitu maksudnya. Pertanyaan saya itu kenapa bisa runtuh kan begitu? Apakah masih relevan dengan dunia modern? Ya. Jadi tidak perlu lagi Anda mau merusak rumah sendiri dengan pemahaman Anda yang antah berantah itu ya. Jangan seperti itu. Kalau Anda yang dalam video itu bukan orang Indonesia asli, ya saya maklum karena memang Anda orang asing dan itu kami anggap sebagai penjajah. Tetapi Anda menyatakan diri sebagai orang Indonesia asli, lalu ingin berteriak menegakkan khilafah, ya itu memang perampok, penjajah di dalam rumah sendiri, ya kan? Nah, coba simak video selanjutnya ya. Jika khilafah tegak di Indonesia, maka
pendidikan, bahkan kesehatan akan digratiskan untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena kesehatan dan pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat dan juga merupakan kewajiban bagi seorang khalifah untuk melayani rakyatnya. Nah, masalahnya ya, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia karena pendidikan dan kesehatan akan digratiskan? Ya satu saja jawabannya, sama dengan yang tadi. Masalahnya adalah bahwa khilafah merupakan produk politik agama yang telah gagal. Itu. Nah, coba perhatikan ya, coba perhatikan gambar ini, coba perhatikan data ini. Ya. Nah, dari negara-negara ya yang membebaskan biaya dalam bidang pendidikannya. Coba lihat. Negara apa saja itu? Apakah negara itu semua menganut khilafah? No. Sadarlah Anda itu semua ya. Jadi bukan persoalan khilafahnya yang menjadi rujukan semua orang, semua dunia, semua bangsa di dunia untuk menyelesaikan persoalan. Tidak usah bicara negara. Setiap komunitas itu memiliki anggaran dasarnya sendiri begitu. Dia punya karakteristik tersendiri ya untuk komunitasnya dan dia bisa mengatur begitu. Jadi semua kembali ke individunya. Kalau Anda mau diatur oleh negara pasti aman. Ya kan? Kalau Anda tidak mau diatur, ya itulah yang menjadi masalah. Ya gitu. Coba perhatikan itu gambar itu. Apakah negara itu semua adalah negara penganut khilafah? Coba tuh. Mereka bisa ya karena memang mereka mau. Ya kan? Jadi jangan beranggapan bahwa ideologi negara Indonesia telah gagal untuk memberikan pendidikan masyarakatnya secara gratis. Nah, bukan ideologi negaranya sebetulnya yang bermasalah, tetapi individunya. Khususnya para pemangku kebijakan. Karena mereka yang menentukan segala bentuk kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Itu saja yang sudah kita lalui hampir ini 1 abad. Indonesia merdeka dengan ideologinya Pancasila. Kita masih banyak mengalami masalah. Anda datang lagi dengan khilafah-khilafaan. Apa itu begitu? Sudah nyata-nyata produk gagal, masih mau ditawarkan ke masyarakat. Ya. Nah selanjutnya, coba simak video selanjutnya ya. Jika khilafah tegak, maka hukum Allah akan diterapkan secara kafah atau menyeluruh. Tidak ada lagi perzinahan, tidak ada lagi riba, tidak ada lagi miras. Dan tidak ada lagi kesyirikan yang secara terang-terangan seperti hari ini. Dan tidak ada lagi umat muslim yang meninggalkan sholat dengan bangganya. Semua akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Nah, jawabannya satu lagi kan, dan jawabannya yang sama seperti pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Hanya satu. Yang masalahnya adalah bahwa khilafah itu merupakan produk politik agama yang telah gagal. Ya, coba berpikir yang rasional sedikit. Bagaimana bisa tidak akan ada lagi yang namanya kejahatan moral? Sementara meskipun umatnya ya sangat menyadari kejahatan penguasa mereka sendiri, ya. Dalam hal ini khalifahnya ya berbuat jahat, tetapi umatnya itu tidak ada interpretasi yang menyiratkan bahwa kejahatan moral adalah alasan yang cukup untuk menggulingkan penguasa yang menindas. Nah, tetapi interpretasi mereka ini tidak mengambil contoh sejarah, ya, tidak mengambil contoh sejarah untuk mengomentari kelemahan dan kejahatan penguasa mereka sendiri, ya, atau khalifahnya ini. Nah, coba contohnya Al-Tabari itu yang hidup di bawah rezim Abbasid Al-Muqtadir, ya.
ya, yang terkenal karena khalifah yang jahat atau seorang yang memimpin dengan jahat. Karena memang prinsipnya bahwa khalifah yang jahat meskipun dia mungkin ditentang, tetapi tetap tidak dapat digulingkan. Nah, dengan sikap ideologis dari sistem khilafah yang sedemikian itulah, tentu akan mengakibatkan pada apa yang dikatakan oleh Ahmad, ya. Nah, dia mengatakan begini, setelah landasan moral dan psikologis umat diletakkan di atas perjanjian primordial antara manusia dan Tuhan, maka langkah selanjutnya dalam mengembangkan umat itu adalah munculnya otoritas yang terorganisir. Nah, dengan kata lain, pimpinan agama akan menjadi pemegang kontrol kekuasaan. Mau salah atau benar, apa kata pimpinan, ya tunduk saja. Itu akibatnya. Ya. Jadi apapun yang Anda mau tawarkan ya tentang khilafah ini itu sudah tidak jangankan saya mau katakan bilang tidak relevan lagi ya dengan Indonesia saat ini ya, bahkan sejak lahirnya Indonesia ini, didirikan Indonesia ini, bukan saja tidak relevan lagi, tapi memang apa yang mau dikatakan ya tentang khilafah mau ditegakkan di Indonesia ini karena hanya Anda saja merasa bahwa kita harus bangkitkan kembali khilafah nih. Mumpung Indonesia merupakan penduduk yang mayoritas muslim, kita harus memimpin nih, kita harus yang menjadi penguasanya. Jangan berpikir begitu. Anda ini tidak paham sejarah kalau begitu. Kemerdekaan bangsa ini diperjuangkannya bukan hanya dari satu golongan agama saja. Ya. Kalau mau ditelusuri lebih jauh, yang paling pertama muncul atau tampil di Nusantara ini itu bukan agama Islam, tetapi Buddha. Dan itu masuknya ke Nusantara itu sebelum Masehi. Itu yang harus Anda pahami. Ya. Kemudian masuk Islam, kemudian masuk Katolik, kemudian masuk Protestan. Ini semua mereka berjuang secara bersama-sama dengan semangat juang yang benar-benar mengenyampingkan itu perbedaan. Mereka seia sekata untuk berjuang merebut kemerdekaan. Dan ini yang harus kita jaga sampai saat ini dan untuk kedepannya, untuk generasi kita. Jangan Anda datang sebagai perampok lagi di dalam rumah sendiri. Ya, itu otak Anda itu gimana itu? Nah, coba simak kembali ya video selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Jika khilafah tegak, para orang tua tidak perlu khawatir dengan tontonan anak-anak di TV. Karena TV hanya menayangkan yang baik, baik karena Allah, bukan baik karena manusia. Tidak ada tontonan yang merusak moral dan akidah. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Nak, sadar kau nak, sadarlah kau nak, ya. Lebih baik anak-anakku ini ya, coba belajarlah, belajar yang baik. Anda belum terlalu memahami yang namanya khilafah-khilafaan itu ya. Ya, belajar saja dulu, sekolah yang baik ya. Nah, coba Anda perhatikan tuh survei tentang negara yang paling sering menonton video porno. Coba lihat gambar itu. Coba lihat informasi itu. Di antara 10 negara itu ya, yang menjadi top 10 ya, negara yang paling sering menonton video porno tuh. Coba lihat tuh. Negara mana itu yang paling banyak di situ? Nggak usah kita perhatikan nomor urutnya, yang paling banyak saja tuh. Coba lihat itu. Itu saja sudah menunjukkan ya bahwa alasan-alasan Anda untuk mengatakan khilafah itu begini dan begitu ya. Khilafah itu harus ditegakkan di Indonesia karena para orang tua tidak lagi nanti perlu khawatir dengan tontonan anak-anak di TV ya.
mau lari kemanapun, ya, semua itu kembali lagi ke individu masyarakatnya dan bagaimana mereka bekerja sama dengan pemerintahnya. Itu saja intinya. Nah, kita sudah punya Pancasila yang mencakup 5 sila itu, yang memiliki nilai-nilainya di setiap silanya. Apa yang kurang di situ? Semua nilai moral ada di situ. Hanya satu yang kurang. Apa itu yang kurang? Anda ini yang memang tidak mau bersedia mengamalkan nilai-nilai Pancasila, itu yang menjadi masalah. Bahkan Anda datang sebagai perampok di rumah sendiri, ya, perongrong di rumah sendiri, penjajah di rumah sendiri. Nah, itu yang lebih parah lagi itu. Anda kira dengan menawarkan khilafah Indonesia menjadi negara yang wow begitu? Ya cobalah kembalilah deh apa kata sejarah tentang khilafah itu kan. Makanya tadi saya sudah menyatakan di situ bahwa memang ya sudah runtuh itu khilafah itu kan. Kenapa runtuh? Itu sudah orang sudah pasti tahu itu alasan mengapa runtuh atau mengapa tidak diterima lagi, bahkan di kalangan sendiri masih diperdebatkan, ya, ditolak. Itu coba pikirkan di situ. Jangan juga lagi mengatakan bahwa umat muslim yang menolak kekhilafaan itu adalah orang muslim yang murtad, ya, yang maksiat. Wah, itu Anda sebetulnya yang memang maksiat gitu. Karena kenapa? Siapapun yang mengatakan saudaranya itu maksiat, ya justru dia yang lebih maksiat sebetulnya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi ya pertanyaan selanjutnya. Jika khilafah tegak, para ustadz dan dai tidak perlu lagi repot-repot mengajak kaum muslimin untuk sholat. Tidak perlu capek-capek mencegah orang lain dari kemaksiatan. Karena dakwah akan menjadi tanggung jawab negara. Dan khalifah akan mengajak seluruh warga negara untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Nah, jawabannya hanya satu dan tetap sama, bahwa masalahnya adalah khilafah itu merupakan produk politik agama yang telah gagal. Ya. Anda juga mau bertanya nih, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia, biar para ustadz dan dai tidak perlu lagi repot-repot mengajak kaum muslimin untuk rajin salat, ya tidak perlu lagi capek-capek mencegah orang dari kemaksiatan karena dakwah adalah tanggung jawab negara. Aduh, saya sudah katakan tadi ya, dimanapun Anda berada, itu bergantung Anda sendiri. Coba perhatikan tuh negara yang tidak bertuhan itu, kayak komunis misalkan, kayak Cina misalkan. Ya, apakah mereka itu percaya Tuhan? Itu negara yang tidak meyakini adanya Tuhan. Mereka sudah berkembang tuh jauh dari kita Indonesia. Ya karena individunya memang hanya berfokus pada pengembangan, bukan hanya pada persoalan agama mereka mau perdebatkan, bukan. Ya, mereka sudah jauh ke angkasa sana itu, berlomba-lomba dengan Amerika melalui NASA, ya, untuk berpikir di luar angkasa sana. Kita ini masih berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan agama. Aduh, itu memang tertinggal sekali. Kenapa tertinggal? Ya sudah tertinggal, semakin tertinggal karena Anda ini semua nih sebagai perampok-perampok di rumah sendiri, penjajah di rumah sendiri itu. Itulah yang membuat menambah jarak jauh ketertinggalan bangsa ini, bangsa Indonesia ini. Ya, untuk apa bertanya apa masalahnya jika khilafah ditegakkan di Indonesia biar lagi ustadz dan dai tidak repot-repot? Itu persoalan individu. Pertanyaan saya, saudara-saudara muslim yang tidak menganut sistem kekhilafaan itu, ya, tidak meyakini kekhilafaan itu, dia berhasil mengajak keluarganya untuk rajin sholat. Lalu pertanyaannya, ada apa dengan khilafah itu? Ya tidak ada hubungannya. Jadi persoalan individu saja, ya.
Tadi saya sudah contohkan Cina saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Bukan persoalan agama yang mereka urus juga toh bisa berkembang, ya kan? Ya, jadi tidak usah lagi tambah bikin kacau Anda ini dengan bawa khilafah Kolovo. Tidak ada gunanya itu. Lebih baik Anda coba berpikir yang jernih sebagai individu bangsa Indonesia, ya, berpikir bagaimana benar-benar menerapkan, mengamalkan, bersedia mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya, sudah lengkap di dalamnya itu. Hanya satu yang kurang. Apa? Anda yang tidak bersedia untuk menerapkan, mengamalkan tuh nilai-nilai Pancasila. Itu yang menjadi kekurangannya kita. Ya, Anda justru ingin merusak rumah sendiri. Nah, selanjutnya coba. Ini pertanyaan yang terakhir lagi nih ya. Jika khilafah adalah kebaikan, kesejahteraan, keamanan dan keberkahan, lalu apa masalahnya jika khilafah tegak? Nah, coba Anda mempertanyakan ya, Anda ingin mengkonfirmasi istilahnya ini untuk mendapatkan respon masyarakat ya. Apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Karena khilafah itu Anda anggap sebagai sebuah kebaikan, kesejahteraan, ya, keamanan dan keberkahan. Kalau itu semua betul-betul eksis ya di dalam sistem kekhilafaan, tidak usah orang pertanyakan. Sejak dulu orang akan meneliti dan terus menggaungkan tuh yang namanya khilafah, dan kalau perlu semua dunia ini, semua bangsa di dunia ini yang menganut khilafah. Kalau ini benar-benar semua ada, tapi buktinya runtuh. Yang ada hanya perang, yang hanya ada perdebatan, yang ada hanya pertengkaran, perselisihan, yang ada hanya kebrutalan, yang ada hanya pemerasan, penjajahan, ya. Dan untuk saat ini Anda kembali semua muncul itu dalam bentuk neo, ya, neo imperialisme. Tidak lama lagi itu neo kolonialisme. Tujuannya hanya satu lagi, ya, untuk kapitalisme. Anda itu ujung-ujungnya ke situ semua tuh. Jadi agama mau dijadikan jembatan sebagai media untuk menuju ke tujuannya, ya. Jadi itu agama Anda jadikan sebagai politik, kan, untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Pertanyaan saya, ketika Anda merasa bahwa agama Anda yang paling benar, ya, sejak dulu lah itu orang mencari-carinya, dan mungkin sudah semua nih manusia di muka bumi ini menganut agama Anda, kan begitu, akan menganut kekhilafaan, ya. Jadi intinya yang saya ingin sampaikan di sini bahwa tak perlu Anda rusak lagi rumah Anda sendiri dengan membawa segala macam bentuk ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ya, Pancasila itu sudah betul-betul luar biasa. Ya, salah satu bukti keluar biasaannya Pancasila, ya. Anda bisa hidup sampai saat ini, ya, di dalam negara yang bineka ini, itu karena peran ideologi Pancasila. Sehingga Anda tidak bisa memungkiri itu. Jika tidak, ya, mungkin yang Anda akan alami adalah yaitu peperangan, ya, penghisapan antara individu di atas individu. Bahkan Anda melakukan penghisapan antara bangsa atas bangsa, ya, karena memang ya modelnya hanya seperti itu, hanya ingin menjajah saja, menguasai, mengontrol orang lain atau bangsa lain. Itu saja tujuannya. Jadi kalau Anda katakan khilafah itu adalah kebaikan, kesejahteraan, ya, keamanan, dan keberkahan, ya untuk apa khilafah itu harus runtuh, kan begitu. Coba berpikir yang rasional sedikit. Tuh kasihan Anda itu tuh. Rumah sendiri yang seharusnya ditata, diselesaikan masalah-masalahnya, ya. Anda justru tambah datang merusaknya, merampoknya, menjajahnya. Aduh, itu otak Anda memang ini. Ya, ini kan para pengikut khilafah ini semua ini kan, mulai dari Felix Xiao ini yang giat sekali
mengutarakan, mendengungkan tuh khilafah itu, ya. Macam dia hidup saja di zaman khilafah itu. Ya. Rusak sekali kamu otakmu itu, Felix itu. Jadi saran saya ya, Anda ini yang sama otaknya dengan Felix Xiao, ya, coba begini saja, di muka bumi ini carilah lahan, ya, yang mungkin lahan itu belum diklaim kepemilikannya oleh negara tertentu. Carilah, ambillah itu. Ya, lalu dirikanlah negara Anda sendiri di situ, ya. Mau kasih nama negara khilafah, khalafah, khalifah, terserah. Terserah Anda atur sendiri di situ, rumah tangganya Anda di situ, negaranya Anda. Ya. Enggak usah rusak rumah orang lain begitu. Itu memang perampok itu namanya itu. Ya, pencuri itu. Yang tujuannya hanya datang untuk membinasakan orang lain, merusak begitu. Nah, di akhir video ini saya ingin menunjukkan apa yang dikatakan oleh Presiden Turki yang pertama, ya, ketika di masa pergolakan terakhir kekhalifaan ini. Presiden Turki yang pertama itu Mustafa Kemal Atatürk, ya, mengutarakan pidatonya di depan majelis, ya, di depan Majelis Nasional Turki yang baru dilantik. Nah, jadi Atatürk ini mengatakan bahwa gagasan tentang seorang khalifah, ya, yang menjalankan otoritas keagamaan tertinggi atas semua orang Muslim adalah gagasan yang keluar dari buku. Dengan kata lain, bukanlah sebuah kenyataan. Nah, dari sesi pidato Atatürk ini, dia ingin menyampaikan 4 pesan penting, ya, tentang kekhilafaan. Nah, yang pertama, bahwa khilafah tidak ditahbiskan atau tidak disahkan atau tidak dilegitimasi secara ilahi. Itu yang harus dipahami. Nah, khilafah ini hanya dirancang untuk dikelola secara efektif. Nah, itu kata Atatürk untuk pesannya yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa khilafah yang sebenarnya hanya berlangsung 30 tahun setelah kematian Nabi Muhammad sendiri, itu memang hanya diteruskan gitu oleh penerusnya yang saya sebutkan di awal tadi, ada 4 orang itu, ya. Nah, kemudian pesan yang ketiga, bahwa untuk sebagian besar sejarah Islam telah ada khilafah yang fiktif yang sepenuhnya didasarkan pada kekuatan dan paksaan. Coba lihat itu, ya. Kemudian pesannya yang keempat, bahwa khilafah sekarang telah habis masa manfaatnya, sehingga umat Islam harus bebas memilih metode administrasi atau pemerintahan baru apapun yang dianggapnya tepat, gitu. Nah, jadi dengan kata lain, Atatürk ingin mengatakan bahwa ya sudahlah, kekhilafaan itu sudah runtuh, ya, sudah runtuh. Jadi jika Anda, khususnya kaum Muslim yang memang ingin lagi meneruskan kekhilafaan, ya cobalah cari metode atau administrasi atau model pemerintahan yang baru, bentuknya apapun lah yang dianggap tepat bagi Anda yang memang di dalam sebuah negara Muslim, ya silakan. Nah, untuk di konteks Indonesia itu sejak dulu, ya, sejak dulu kita ini hidup di dalam berbagai latar belakang agama, ya, budaya, bahasa, suku, beragam. Oleh sebab itu, maka paling tepatlah Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan spiritualitas bangsa. Ya, tidak mudah itu. Para pendahulu kita, khususnya Bung Karno, ya, dalam memperjuangkan, memimpin bangsa Indonesia, ya, rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan untuk menuju
di seberang jembatan emas. Itu tidak mudah. Jadi coba sadar-sadarlah itu, wahai Felix Yau ya, dan yang lain-lain tuh yang seotak dengan Felix Yau itu, coba sadar-sadarlah itu, kasihan sekali. Lebih baik Anda coba pikirkanlah itu anak cucu Anda itu, urus baik-baik kan, ajak dia rajin sholat, ya kan. Tak perlu Anda merampok di rumah Anda sendiri, gitu. Tak perlu Anda menjajah di rumah sendiri. Ya, membuat propaganda di rumah sendiri. Tidak perlu seperti itu. Kita sudah punya ideologi. Itu yang Anda harus tahu ya, Felix. Dan semua konco-konconya itu yang seotak dengan Anda itu. Coba harus dipahami itu. Indonesia, dan saya asli Indonesia. Ya, rumah saya di Indonesia. Jangan berani-berani untuk mengganggu-ganggu rumah saya ya. Kalau Anda ingin membangun rumah sendiri, cari lahan kosong sana. Kalau ada yang miliki, kalau bisa Anda beli, sertifikatkan. Bangun rumah Anda sendiri. Tidak usah ganggu-ganggu lagi rumah orang lain. Ya, hargai orang lain. Artinya apa? Hargai para pendahulu yang sudah rela memberikan nyawanya, seluruh kehidupannya untuk Indonesia. Itu yang harus Anda pahami. Jangan datang lagi kau merampok, menjajah rumah sendiri ya. Itu yang harus Anda pahami itu. Ya, sekian komentar saya tentang video khilafah dan beberapa orang khalifahnya itu di dalam ya. Nah, sekian dan terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada sesi video selanjutnya. Dan salam Pancasila.